Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 6 Oktober 2023. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina, inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Terbukti jual senjata api ke OPM Papua, 2 dari 3 polisi di Ambon dipecat tanpa hormat. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH kepolisian di lingkup Resor Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease kembali terjadi. Kali ini 3 bintara anggota dipecat karena terbukti lakukan pelanggaran, yakni jual beli senjata api dan perbuatan asusila. Sesuai keputusan Kapolda Maluku tanggal 21 September 2023, maka Bribka Rahim Tomia, Brigpol Romi Arwan Pitu, dan Bribka San Herman Paliama dipecat. 2 dari 3 polisi yang dipecat karena terlibat perdagangan senjata ke kelompok OPM, Organisasi Papua Merdeka. Kapolresta Pulau Ambon, Kombes Pol Driano Ibrahim, mengatakan PTDH ini menjadi pertama kali di tahun 2023 terhadap 3 personil yang dilaksanakan secara absensial maupun inabsensial. Kata dia tujuannya agar diketahui publik secara umum dan sebagai pembelajaran kepada personil yang lain. Ia berharap yang dipecat menerima keputusan secara lapang dada, walau sudah tidak lagi menjadi anggota Polri. Dirinya mendoakan personel yang di PTDH dapat menjalani kehidupan lebih baik, sehingga menjadi orang sukses dalam keluarga maupun di tengah-tengah masyarakat. Pun Bribka Rahim Tomia, BA Polsek Nusa Laut dipecat berdasarkan keputusan Kapolda Maluku. Juga Brigpol Romi Arwan Pitu, BA Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease dipecat berdasarkan keputusan Kapolda Maluku, dan Bribka San Herman, BA Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease juga dipecat berdasarkan keputusan Kapolda Maluku per tahun 2023. Bribka San Herman Paliama, 34 tahun, dan Bribka Muhammad Romi Arwan Pitu, 38 tahun. 2 polisi ini menjual senjata api ke kelompok Organisasi Papua Merdeka atau OPM dan divonis hukuman 7 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon saat sidang Kamis 3 Juni 2021. Dalam sidang virtual yang diketuai Hakim Pasti Tarigan itu, disebutkan bahwa Herman dan Romi terbukti bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama, menerima, menyerahkan, membawa, menguasai, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata api dan amunisi tanpa hak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Sidang itu juga diketahui bahwa selama bertugas sebagai anggota Polri, Herman sudah 2 kali menjual senjata laras panjang ke Papua. Sedangkan Romi pernah terjerat kasus narkoba. Selain Herman dan Romi, hakim juga menjatuhkan vonis serupa terhadap terdakwa lainnya, yakni Ridwan Mohsen Tahalua, Handri Mursalim, dan Andi Tanan. Sedangkan terdakwa Sahrul Nurdin divonis 12 tahun penjara. Seperti ini diketahui, kasus ini juga melibatkan seorang oknum TNI bernama Praka MS, anggota Kipan B Batalion 733 Masariku, Kota Ambon. Salam sejahtera untuk Dinas Polri terhadap 3 personil Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, di mana tercatat bahwasannya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota yang di PTDH tersebut adalah 2 personil melakukan tindakan menjual belikan senjata api, dan yang 1 personil melakukan tindak asusila. Pemberhentian tidak dengan hormat terhadap personil tersebut dilaksanakan secara inabsensial dengan tujuan untuk diketahui oleh publik secara umum dan sebagai pembelajaran kepada personil yang lain. Dalam kesempatan ini saya selaku pimpinan di Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease ini menyatakan sangat menyedihkan untuk institusi ini, dan tidak ada satupun pimpinan yang menginginkan
Buronan curanmor di Kota Ambon tertangkap. 9 unit sepeda motor diamankan. Residivis pencurian kendaraan bermotor berhasil ditangkap aparat Satuan Reserse Kriminal, Kepolisian Resort Kota Ambon, Kota Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Kapolresta Pulau Ambon, Kombes Pol Driano Andri Ibrahim melalui penyelidikan, pencarian serta pengejaran yang dilakukan tim Buset, pelaku berinisial LU 25 tahun ditangkap pada Rabu 3 Oktober 2023. Pelaku ditangkap di wilayah Kecamatan Baguala tanpa perlawanan. Sebanyak 9 unit kendaraan bermotor pun telah diamankan, yakni 7 unit sepeda motor Yamaha Mio M3, 1 unit Yamaha Mio Vino Sporty, dan 1 unit Yamaha Jupiter Z1. Masih tersisa 2 sepeda motor yang juga belum ditemukan. Lebih lanjut, modus operandi tersangka dalam melakukan kejahatannya ialah dengan mengintai kendaraan-kendaraan milik masyarakat. Tersangka LU melanggar pasal 363 ayat 1 KUHP pidana dan 362 KUHP pidana junto pasal 65 ayat 1 KUH pidana diancam dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara. Sekitar Paso dan Baguala di Kota Ambon. Dan dari pengembangan tersangka mengakui bahwasannya dia sudah melakukan kurang lebih 11 kali pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kota Ambon. Sejauh ini kami sudah mendapatkan 9 barang bukti curanmor hasil curanmor tersebut, yaitu 9 kendaraan bermotor roda 2 yang sudah bisa rekan-rekan lihat di depan. Kemudian modus operandinya yang dilakukan oleh tersangka, dia selalu dalam melakukan kejahatannya mengintai kendaraan-kendaraan milik masyarakat pada sekitar dini hari, kurang lebih ya sekitar pukul 1 sampai pukul 4 pagi. Modus operandinya dia selalu mencurinya menggunakan alat dengan merusak kabel yang ada di kendaraan bermotor, dan kemudian dia menghidupkan dengan cara menghidupkan kunci kontaknya melalui menggunakan kabelnya. Kemudian dia berlari kendaraan bermotor, kemudian tersangka ini menjual kepada orang-orang dengan harga motor-motor curian ini kurang lebih sekitar 1. Tribunnews polisi ringkus 2 pelaku curanmor di Masohi, 3 unit motor juga disita. 2 orang pelaku residif pencurian sepeda motor berinisial AM 22 tahun dan DM 18 tahun ditangkap Satreskrim Polres Maluku Tengah. Mereka ditangkap karena melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor di Masohi. Kedua pelaku ditangkap di wilayah Kabupaten Serang bagian barat, tepatnya di Dusun Tomalehu, Kecamatan Amalatu pada Rabu 4 Oktober 2023. Dari tangan kedua pelaku, polisi menyita 3 unit sepeda motor hasil curian. Aksi pencurian ini terungkap dari laporan warga atau para korban ke Polres Maluku Tengah yang kehilangan sepeda motor pada 18 September 2023. Selanjutnya, polisi melakukan penyelidikan dan menangkap kedua pelaku. Setelah ditangkap, pelaku diketahui ternyata sudah masuk target pencarian polisi sejak 16 September 2022. Kasat Reskrim Polres Maluku Tengah, AKP Yogi, mengatakan kedua pelaku ini mengaku sudah melakukan aksi pencurian itu berulang kali dan di TKP yang berbeda. Kedua pelaku kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal berbeda, di mana untuk tersangka DM dikenakan pasal 362 KUH pidana dan diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Sementara tersangka AM dikenakan pasal primer 363 ayat 1 ke 3 dan atau keempat KUH pidana subsidi pasal 362 KUH pidana junto pasal 64 ayat 1 ke KUH pidana. Kedua pelaku merupakan residivis yang dengan kasus yang sama, di mana para tersangka ditahan di kurung bui selama 2 tahun penjara. Diinformasikan bahwa dalam aksi pencurian itu sebenarnya melibatkan 3 orang pelaku, di mana satu tersangka berinisial A kini ditetapkan statusnya sebagai daftar pencarian orang atau DPO dan dalam incaran polisi.
residivis curanmor, yang mana tersangka AM pernah diproses oleh Polresta Ambon dan menjalani hukuman di Lapas Kiru selama 2,5 tahun. Tersangka AM ini pernah mencuri 5 motor. Kemudian untuk tersangka DM pernah diproses tahun 2021 dan 2022 dengan tindak pidana curanmor di Polres Maluku Tengah. Jadi keduanya merupakan residivis curanmor. Ada pasal berbeda yang dikenakan tadi kemudian yang tadi Pak Kasat sebutkan tadi itu. Alasannya kenapa Pak? Ada Baik. pemberatan apa yang diberikan? Untuk pemberatan yang kami berikan kepada salah satu tersangka menggunakan 363 karena pada fakta penyidikannya tersangka tersebut melakukan pencurian lebih dari 1 orang dengan 2 orang dengan tersangka A. Namun sampai saat ini tim masih melakukan pencarian terhadap keberadaannya dari tersangka A tersebut. Oke. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Petugas kebersihan protes hingga buang sampah di halaman. Ini penjelasan Direktur RSUD Piro. Puluhan petugas kebersihan atau cleaning service mengamuk mengajukan protes hingga membuang sampah di halaman RSUD Piro. Aksi nekat itu dilakukan lantaran 6 bulan gaji tak kunjung dibayarkan rumah sakit. Menanggapi hal itu, Direktur RSUD Piro, Dr. Johan Selano, mengatakan aksi itu dilakukan hanya karena ada miskomunikasi. Katanya informasi yang diterima petugas kebersihan bahwa gaji mereka tak lagi dibayarkan, padahal masih diproses administrasinya. Dia pun memastikan hak petugas kebersihan tetap ditunaikan. Lanjutnya, setelah mendengar penjelasan dari manajemen, para petugas kebersihan pun menyudahi aksi dan kembali bekerja seperti semula. Serupa itu, Sekretaris Daerah Sekda Seram Bagian Barat, Alvin Tuasuun, juga menegaskan gaji cleaning service tetap dibayarkan. Tunggu Bapak Sekretaris dari pagi sampai ini kata Antora kasih jawaban perkataan Bapak Direktur bilang kata tunggu Bapak Sekretaris sampai sekarang kita bisa muncul ke perkataan. Aksi Pak Saudara ini servis. Kalau mau bayar gaji sekarang ini langsung potong buang sampah. Sebanyak 272 perangkat desa di Maluku dilatih kepemimpinan, kewirausahaan, dan tata kelola pemerintahan. Sebanyak 272 perangkat desa mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan pengurus kelembagaan desa pada Kamis 5 Oktober 2023.
Ratusan perangkat desa itu berasal dari 68 desa atau negeri di Maluku yang mengirimkan kepala desa dan atau raja, PKK, sekretaris desa, dan juga kaur pemerintahan. Direktur Fasilitasi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Lusje Aneke Tabalujuan, dalam sambutannya mengatakan tujuan pelaksanaan kegiatan untuk memberikan edukasi dan pelatihan kepada perangkat desa, mulai dari penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa, kepemimpinan, kewirausahaan, dan juga pengelolaan administrasi. Tak hanya itu, para peserta juga dilatih tata kelola administrasi desa untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan keuangan. Selanjutnya ada pula pelatihan khusus bagi PKK yang hadir dengan perencanaan program 10 program pokok PKK, pelayanan posyandu. Ada pula materi terkait stunting. Sementara itu, Kabid Pemerintahan Desa Dinas PMD Provinsi Maluku, Risher Latupedisa, mengharapkan agar melalui kegiatan ini para kepala desa dapat memanfaatkan momentum pelatihan sebaik-baiknya karena tidak semua desa dipanggil untuk mengikuti kegiatan pelatihan ini. Diketahui kegiatan pelatihan ini merupakan gelombang ketiga dengan kolaborasi bersama pemerintah Provinsi Maluku dengan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri. Ratusan perangkat desa ini akan dilatih selama 4 hari, mulai 4 Oktober sampai dengan 7 Oktober 2023. Kegiatan pelatihan tersebut dibuka oleh Direktur Fasilitasi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Lusje Aneke Tabalujuan, dengan disaksikan oleh Kasubdit Fasilitas Penataan Wilayah Desa Ditjen Pemdes Kemendagri, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kota Semaluku, para kepala desa Semaluku beserta unsur terkait lainnya. Dari yang dilaksanakan pada bulan Juli adalah kegiatan pelatihan peningkatan desa di Provinsi Maluku. Mengangkat bagaimana leadership, bagaimana entrepreneurship, bagaimana leadership, bagaimana kepemimpinan. Mereka sudah dipilih oleh rakyat, pasti rakyat tahu bahwa mereka punya kepemimpinan, tapi dikasih ilmunya. Kemudian entrepreneurship, sekarang ada potensi di desa, kalau nggak dijual juga nggak tahu bagaimana mereka memasarkan dan seterusnya, makanya diberikan entrepreneurship-nya. Kemudian bagaimana penyelenggaraan pemerintahan desa itu harus ada di mereka, bagaimana untuk mengelola stunting, makanya kita bekali PKK-nya, tim penggerak PKK-nya untuk hadir juga materi tentang PKK, materi tentang posyandu juga lengkap di sini untuk mereka juga menerima materi itu. Dan pengelolaan administrasi keuangan desa itu penting sekali supaya mereka kita hindarkan dari penyalahgunaan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pemerintah desa dan pembangunan desa. Berita selanjutnya, Tribunal seminggu pasca diberitakan petugas gali sumur bor untuk Pujasera Unpati. Pasca diberitakan menyoal ketersediaan air serta fasilitas di Pusat Jajanan Serba Ada atau Pujasera Unpati, Rabu 27 September 2023, kini Rektorat tengah mengupayakan air bersih bagi para pedagang. Berlokasi di samping Pujasera, petugas pun membuat sumur bor. Salah seorang pedagang, Bibi Dila, mengaku lega dengan hal tersebut. Adapun pengerjaan sumur bor telah dilakukan sejak kemarin dan rencananya selesai beberapa hari ke depan. Terpisah dari itu, Kepala Unit Bisnis Unpati, TD Kristianto Leasiwal, saat dikonfirmasi Tribuambon.com terkait fasilitas tak memadai di Pujasera Unpati, mengatakan bahwa pihaknya tidak bertanggung jawab mengelola aset-aset milik Unpati. Yang menjelaskan unit bisnis hanya menyetor setiap penerimaan dari bisnis ke universitas, sementara perbaikan infrastruktur akan dilakukan oleh Rektorat. Dikatakan juga penggalian sumur bor yang sementara dikerjakan ini untuk memenuhi kebutuhan para pedagang di Pujasera. Di dalam mereka sendiri mungkin untuk kebersihan dan lain-lain, tapi resmi dari universitas khususnya pengelola bisnis itu
Tidak ada, kita tidak ada penguatan itu. Cuma tagihan saja yang per bulan saja itu ya? Tagihan per bulan itu pun juga disesuaikan dengan tarif yang ada. Nah ini juga mekanisme pembayaran ini kan banyak juga ada yang tunggakan. Kadang ada yang tunggak, ada yang tidak. Jadi ada yang bayar tunggak sampai 4-5 bulan. Nah kalau ikut peraturan yang ada yang ditandatangani oleh penyewa, 3 bulan tidak dibayarkan berturut-turut itu sudah harus dikeluarkan. Tapi kan universitas tidak bisa begitu. Kita kan selain bisnis juga ada fungsi sosial. Jadi bagaimana menumbuhkan ekonomi masyarakat yang ada. Pak Rektor dalam hal ini sudah beri kebijakan cukup banyak itu. Tahun 2020 itu kan Covid, tunggakan begitu banyak. 2021 masih masa pemulihan, tunggakan juga banyak. Tapi lewat kebijakan mereka sudah ketong usahakan istilahnya dikurangi, diputihkan dan lain-lain lah. Tribuners, mahasiswa Febis Unpati inisiatif membersihkan sampah di Pujasera yang terbengkalai. Inisiatif para mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Febis Unpati bersihkan sampah di Pusat Jajanan Serba Ada atau Pujasera yang terbengkalai Kamis 5 Oktober 2023. Diketahui Pujasera tersebut berlokasi tepat di belakang gedung LP3MP Universitas Patimura atau berjarak sekitar 200 meter dari gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Gedung Pujasera yang dibangun beberapa tahun sebelumnya hingga kini belum difungsikan. Alhasil gedung yang diperuntukkan untuk tempat makan mahasiswa berubah menjadi kotor dan banyak sampah berserakan. Hal itulah yang menggerakkan mahasiswa Febis untuk melakukan aksi pembersihan. Mahasiswa Febis Calis Yahaya mengatakan sampah yang berserakan diakibatkan tidak tersedianya tempat sampah, serta tidak ada kesadaran diri dari mahasiswa yang berkunjung. Yahaya berharap setelah aksi ini, mahasiswa ikut bersama-sama menjaga kebersihan. Adapun aksi yang dilakukan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Timur berhasil mengumpulkan sebanyak lebih dari 6 karung sampah. Sampai sekarang tidak ada progres yang dilakukan, tidak ada proses di sini, maka karena teman-teman yang ada di Fakultas Ekonomi yang berdekatan langsung dengan Pujasera ini menjadikan tempat ini sebagai tempat duduk bersama. Mungkin lalu kenapa sampai sampah-sampah yang ada di sini terlalu banyak? Karena yang pertama mungkin kurang ada kesadaran dari teman-teman yang duduk di sini, akhirnya membuang sampah sembarangan, dan juga di sini juga tidak ada tempat sampah, tidak ada bak-bak sampah untuk teman-teman bisa membuang sampah di. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 6 Oktober 2023. Saya Tanita Patesina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.